Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Toraya, edisi Rabu 19 Agustus 2026. Kita bersyukur oleh karena pemeliharaan dan penyertaan Tuhan, sehingga pada saat ini kita masih diberikan waktu dan kesempatan untuk menikmati hari baru, hari karunia Tuhan. Mengawali segala kegiatan kita hari ini, mari bersama-sama mengambil waktu sejenak untuk belajar firman Tuhan. Bacaan kita hari ini terdapat dalam Kisah Para Rasul, pasal 7 ayat 44 sampai dengan 53. Sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Kemuliaan hanyalah bagi-Mu ya Tuhan, sumber hidup dan kehidupan ini. Diberikanlah hikmat pengertian bagi kami untuk memahami kehendak-Mu, agar menuntun kami menjalani hidup karunia Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan, kami telah siap menyambut firman-Mu. Ampuni dosa kami, agar Tuhan melayakkan kami selalu datang padamu. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bacaan kita yaitu Kisah Para Rasul, pasal 7 ayat 44 sampai dengan 53 berbunyi demikian. Kemah kesaksian ada pada nenek moyang kita di padang gurun, seperti yang diperintahkan Allah kepada Musa untuk dibuatnya menurut contoh yang telah dilihatnya. Kemah itu diterima nenek moyang kita dan dengan pimpinan Yosua dibawa masuk ke tanah ini ketika tanah ini direbut dari bangsa-bangsa lain yang dihalau Allah dari hadapan nenek moyang kita. Demikianlah sampai zaman Daud. Daud telah mendapat anugerah di hadapan Allah dan ia memohon supaya ia diperkenankan untuk mendapatkan suatu tempat kediaman bagi Allah Yakub. Namun, Salomo lah yang mendirikan sebuah rumah untuk Allah. Tetapi Yang Maha Tinggi tidak tinggal di dalam rumah-rumah buatan tangan manusia, seperti yang dikatakan oleh Nabi, "Langit adalah tahtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku?" Demikian firman Tuhan. "Tempat apakah yang akan menjadi perhentianku? Bukankah tanganku sendiri yang membuat semuanya ini? Hai orang-orang yang keras kepala, yang keras hati dan tuli, kamu selalu menentang Roh Kudus, sama seperti nenek moyangmu, demikian juga kamu. Siapa dari nabi-nabi yang tidak dianiaya oleh nenek moyangmu? Bahkan mereka membunuh orang-orang yang lebih dahulu memberitakan kedatangan orang benar, yang sekarang telah kamu hianati dan bunuh. Kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat-malaikat, tetapi kamu tidak menurutinya." Amin. Demikian firman Tuhan. Tema renungan kita hari ini yaitu rendah hati. Umpama diongan penaa. Saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan, dalam tradisi pengajaran Kristen mengenai dosa, dikenal istilah 7 dosa besar atau 7 dosa mematikan. Urutan pertama adalah kesombongan. Kesombongan dianggap sebagai akar dari semua dosa lainnya. Mengapa demikian? Karena kesombongan merupakan sikap yang merasa diri sendiri paling tinggi dan paling benar dari orang lain, bahkan Tuhan.
Sikap inilah yang disoroti oleh Stefanus dalam pembacaan hari ini. Bagian bacaan hari ini merupakan bagian akhir dari total 52 ayat perlawanan Stefanus menentang keras bangsa yang tegar tengkuk dan sombong. Sebagai orang yang diadili, Stefanus tidak melakukan pembelaan diri terhadap semua tuduhan kepadanya. Ia justru mengingatkan bangsa itu akan penolakan-penolakan untuk tunduk kepada Tuhan sejak nenek moyang mereka. Padahal sangat jelas bahwa kasih dan kesetiaan Tuhan yang terus menyertai mereka melalui orang-orang yang taat kepadanya. Sikap tegar tengkuk membuat mereka tidak mau menundukkan tengkuknya di hadapan Tuhan dan tidak mau memikul kuk yang ditawarkan Yesus kepada mereka. Setelah membunuh Yesus, mereka kemudian membunuh Stefanus yang dipakai oleh Tuhan untuk membuat mereka bertobat. Sungguh suatu hal yang sangat memalukan bagi yang disebut sebagai pilihan. Saudara-saudari kekasih Tuhan, kisah ini tentunya juga menjadi peringatan bagi setiap orang yang menganggap diri sebagai umat Tuhan. Posisi sebagai umat Tuhan tidak bisa dijadikan dasar untuk menyombongkan diri dengan cara merasa paling tinggi dan paling benar. Identitas sejati pengikut Kristus justru nampak dalam kerendahan hati, sebagaimana yang diteladankan oleh Yesus Kristus. Amin. Mari kita doa syukur. Terima kasih waktu yang indah Tuhan anugerahkan bagi kami. Tuhan telah menyapa kami lewat firman-Mu yang telah kami renungkan. Kiranya Roh Kuduslah yang akan memeteraikan dalam hati kami dan dapat kami hidupi dalam menikmati hari karunia Tuhan. Firman-Mu mengingatkan kami, umat-Mu, untuk menampakkan identitas sejati sebagai pengikut Kristus yang selalu nampak dalam kerendahan hati sebagaimana diteladankan Yesus Kristus. Inilah doa pengharapan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Demikianlah renungan harian Toraya pada hari ini dari Jemaat Laheroi Balikpapan. Kiranya kita semua tetap setia mendengarkan firman Tuhan dan senantiasa diberi oleh Tuhan dalam menjalani hari-hari karunia Tuhan di kehidupan kita. Dan sampai jumpa pada renungan harian berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.